Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait syarat mendaftar di PPDB SMA SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Informasi ini disajikan buat kalian yang akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK Negeri khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi ini membantu ya, silahkan disimak ya. Syarat untuk bisa mendaftar di PPDB SMA SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur yang pertama bahwa calon peserta didik baru SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru ya. Jadi usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir ya. Berikutnya, calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, misalnya surat keterangan lulus. Jadi misalkan kalau ijazah belum keluar, bisa dibuktikan dengan surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi syarat yang pertama usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan surat keterangan lahir atau akte kelahiran dan menyelesaikan kelas 9 SMP MTS atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK merupakan lulusan SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat tahun 2022 atau lulusan tahun sebelumnya. Jadi calon peserta didik bisa lulusan tahun 2022 atau lulusan tahun sebelumnya dengan catatan usia maksimal 21 tahun ya. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang terbit paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2022 yaitu tanggal 20 Juni 2022. Jadi calon peserta didik harus masuk dalam KK di mana KK-nya terbit paling singkat 1 tahun dengan patokan tanggal 20 Juni 2022. Dalam hal kartu keluarga, sebagaimana yang dimaksud, tidak dimiliki calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan nanti melampirkan fotokopi surat keputusan dari BPBD ya atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah bencana alam. Jadi bisa gunung meletus, ya, tanah longsor, banjir, ya, gempa bumi dan seterusnya, dan bencana sosial, mungkin kaitan dengan pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Jadi dengan keadaan tertentu sehingga
kartu keluarga tidak dimiliki, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan lurah atau kepala desa atau pejabat setempat ya. Nanti tanpa ada batasan waktu ya. Untuk kartu keluarga baru yang terbit kurang dari 1 tahun. Jadi kalau kalian masuk dalam kartu keluarga baru tapi belum 1 tahun ya, karena sesuatu hal, nah ini nanti sesuatu halnya bisa dipastikan, maka harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua RT, diketahui ketua RW dan kepala desa atau lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru dengan disertai penjelasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal tersebut misalkan kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru. Jadi kakaknya itu ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga ya, selain peserta didik baru. Dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2022. Atau kartu keluarga baru karena pindah rumah. Jadi pindah rumah boleh dengan catatan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung ya. Oke, terakhir bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Itu adalah syarat untuk bisa mendaftar di PPDB SMA SMK Negeri Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.